Kak Aksan masih single ketika menikahiku? What? Kamu tak percaya padaku? Bukankah penghulu sudah menanyakan statusku? Kamu tidak mendengarnya? Ah, iya, aku lupa. Kamu tidak menyimak karena menunduk malu. Aksan sewot karena Vira tidak mempercayainya. Oke, dengarkan sayang. Aku masih perjaka dan belum pernah menikah dengan siapapun. Oh ya? Vi, kau tak percaya padaku? Baiklah, demi Allah, aku masih perjaka dan belum menikah dengan siapapun. Percaya? Vira mengangguk. Tapi apa? Bukannya Kak Aksan dan Ismaya dekat, suami istri? Soalnya kalian pernah makan siang di kantin kampus berdua bersama Susiati dan suaminya. Maksudmu? Oh, ya Allah. Aksan mengacak-ngacak rambutnya sendiri. Kau mengira aku telah menikah dengan Ismaya? Vira mengangguk. Ketahuilah sayang, aku tidak ada hubungan dengannya. Dia sudah menikah dan saat itu, mungkin saat kamu melihat kita berempat, suaminya sedang ke toilet. Tapi bukannya kalian saling cinta? Kamu, Vi? Aksan menatap Vira. Vira langsung menundukkan kepalanya. Ah, dari mana dia tahu? Dan apa itu? Kamu cemburu? Batin Aksan, ia tersenyum senang karena ia menemukan api cinta di hati Vira yang lagi cemburu. Aksan langsung membenamkan kepala Vira ke dadanya. Terdengar isakan kecil. Maafkan aku, memang kita menikah tanpa ta'aruf terlebih dahulu. Setelah sesenggukan Vira tak terdengar lagi, Aksan menangkup wajah istrinya. Dengarkan aku, oke? Vira mengangguk. Akhirnya Aksan menceritakan bahwa sejak ia mengobrol dengan Idris di pinggir sungai Nil tersebut, ia tidak bertemu berduaan dengan Ismaya lagi, selalu rame-rame agar tidak ada fitnah. Meskipun tak dipungkiri, memang ada cinta di hatiku untuknya saat itu. Dan setelah Ismaya pulang ke Indonesia, memang dia berjanji menungguku. Bahkan aku pun mendatangi rumahnya ketika aku sudah kembali ke Indonesia untuk melamarnya. Aksan terdiam sebentar. Vira menunduk. Vi, aku sudah melupakan cintaku ke Ismaya. Benarkah? Aksan mengangguk. Sejak aku tahu dia sudah menikah, aku membuang jauh-jauh rasa cinta itu. Aku sadar aku tidak berjodoh dengannya. Tapi tatapan matanya padamu, dia masih mencintaimu. Aksan tersenyum tipis menatap istrinya. Dasar wanita, mempermasalahkan hati wanita lain. Batin Aksan, itu urusan Ismaya, Vi, gak usah dipikirkan. Yang penting sekarang hatiku hanya untukmu, untuk istriku yang baru aku nikahi hari ini. Kamu sekarang lebih cantik daripada dahulu, Vi. Aksan mencolek pipi Vira. Sejak kapan kamu menyukaiku, Vi? Vira menggigit bibirnya. Emang perlu ya, Kak? Perlulah. Kalau nggak mau cerita, bagaimana? Deh, kamu punya hutang padaku. Biarin hutang cerita ini. Tiba-tiba Aksan menggelitiki Vira. Spontan menggeliat karena kegelian. Aksan tetap menggelitikinya sampai Vira rebahan di bed karena menahan geli. Ampun, Kak. Iya, aku akan cerita. Aksan mengajak Vira bersandar agar lebih enak bercerita. Setelah Kak Aksan menolongku dari 2 orang di tempat parkiran kampus saat itu. Oh ya, itu kan lama banget. Kenapa kamu tidak mengungkapkannya kepadaku? Vira tersenyum kecut. Kenapa? Kak Aksan sudah punya Alia. Ketahuilah, Vi, aku sejak awal tidak ingin pacaran karena aku sudah berjanji pada ayahku. Lambat laun aku tahu pacaran itu dilarang. Jadi aku tidak ada hubungan apa-apa dengan Alia. Tapi kenapa jalan sama Ismaya segala? Pakai acara makan bersama, piknik juga. Kau tahu? Vira mengangguk. Tunggu, apakah kamu wanita yang memakai cadar di kamar Salisa saat itu? Sekali lagi Vira mengangguk. Oh, Aksan mendesah untuk menata cinta di hati. Ternyata susah. Aku sudah mencobanya, namun aku kalah juga. Untungnya temanku Idris mengingatkanku. Alhamdulillah, aku tidak terjerumus ke jalan yang salah. Aksan menunduk, menyesali langkah yang ia ambil saat dulu ia meraup wajahnya. Tunggu, Vi, kamu kesana sebenarnya untuk meminta maaf padaku? Atau? Aksan menatap tajam istrinya. Menurutmu, Kak? Aksan tertawa kecil. Kenapa? Sekarang aku tahu kenapa kamu kesana. Apa? Karena kamu. Aksan tersenyum menyeringai. Apa, Kak? I love you, Vi. Kak Aksan. Vira malu-malu ketika Aksan mendekatinya. Sesaat kemudian suasana menjadi sunyi. Vi, berarti saat itu kamu sudah memakai ini. Aksan memperagakan menutup wajahnya. Vira menggeleng. Aku memakai saat itu karena tidak ingin Kak Aksan tahu bahwa aku ada di sana. Setelah aku sampai di Jakarta, aku buang semua masa laluku termasuk rasa cintaku padamu dan aku mulai memakai kerudung. Oh ya, kamu patah hati? Awalnya memang patah hati, tapi ketika aku memakai hijab itu karena ada hidayah datang kepadaku saat di Hotel Kairo. Aksan manggut-manggut. Lalu kenapa bisa tinggal bersama Abi? Terus kapan papamu meninggal? Aksan penasaran. Kak Aksan mau dengar sekarang? Panjang loh ceritanya.
Ntar gak tidur lagi. Aksan mengikuti arah pandangan Vira yang melirik jam yang menempel di dinding kamar. Ternyata sudah jam 1 dini hari. Tak terasa mereka mengobrol selama itu. Oh iya ya, kamu maunya gimana, Vi? Apa? Maksudmu? Vira bingung dan lama ia berpikir. Ih, Aksan menjitak pelan dahi Vira. Jangan ngeres tahu. Maksudku, mau cerita apa tidak? Aksan menahan tawanya melihat Vira malu. Wajahnya sudah seperti kepiting rebus saja. Aksan langsung memeluk istrinya. Suara azan subuh berkumandang. Aksan yang masih tertidur dibangunkan Vira. Kak, sudah azan. Bangun, mandi sana. Vira menggoyang-goyangkan badan suaminya. Ah, masih ngantuk, kan baru tidur. Aksan malas membuka matanya. Ia belum sadar kalau sudah memasuki waktu sholat subuh. Nanti Abi marah loh. Aksan langsung membuka matanya. Ia gelagapan dan langsung duduk. Kenapa Abi marah? Vira tersenyum. Ia melangkah turun dari bed untuk mengambil handuk buat suaminya. Aksan mengucek matanya. Terlihat Vira berjalan mendekatinya dengan memakai handuk kimono. Rambutnya sudah basah. Nih, mandi dan keramas. Lalu sholat subuh di masjid. Vira berbisik di telinga Aksan. Ia membantu suaminya mengancingkan baju. Baik sayang, aku mandi dulu. Aksan bangkit dari bed dan berjalan menuju pintu. Tiba-tiba ia berhenti dan berbalik ke Vira. Sayang, ntar lagi ya. Vira tersenyum dan sejurus kemudian dia melempar batal ke Aksan. Buru-buru Aksan keluar pintu. Ia tertawa di dalam hati. Dasar suami ada maunya, batin Vira sambil tersenyum mengingat semalam. Vi, nggak enak, aku jadi malu nih. Aksan mukanya ditekuk. Mereka kini sudah berada di kamar. Aksan sudah pulang dari sholat subuh di masjid. Vira mengerutkan dahinya. Ada apa kak? Ia menyodorkan secangkir teh ke Aksan. Enak Vi, makasih. Kamu tahu aja, yang hangat buat perut. Vira hanya tersenyum saja pada suaminya. Itu semuanya pada ngeliatin ke aku sambil senyum-senyum. Siapa kak? Ya para jamaah sholat lah, santri dan para ustadznya. Kenapa begitu? Vira sudah menahan senyumannya. Kamu pakai nanya segala, kayak nggak tahu aja. Aksan sedikit cewot. Aku kelihatan rambutnya basah. Udah gitu, wangi samponya masih tercium lagi. Kan malu Vi. Akhirnya Vira tidak bisa menahan tawanya. Ia terbahak-bahak. Shh, nanti Abi dengar. Aksan meletakkan telunjuknya di bibir. Vi, nanti jangan gitu lagi ya. Maksudnya mandinya jangan mepet azan subuh. Makanya tidurnya jangan malam-malam. Biasanya aku juga sholat malam. Kak Aksan aja yang malam tadi ngegangguku. Oh ya? Aksan tidak terima. Ia langsung menggelitiki Vira sampai istrinya berkeringat karena kegelian dan meminta maaf. Kak Aksan, ampun. Lihat, rasain pembalasanku. Mereka akhirnya menikmati kebersamaan di pagi hari di dalam kamar berdua. Maklumlah pengantin baru. Setelahnya mereka tertidur kembali. Vi, pada kemana semua orang? Kok sepi rumah? Saat ini mereka berada di ruang tamu. Mereka sedang duduk santai habis makan. Sarapan. Kak Aksan aneh. Kan hari Senin. Rana kuliah, Umi dan Abi ngajar di pondok. Oh, berarti tiap pagi rumah ini kosong dong. Vira mengangguk. Sedetik kemudian Vira menatap Aksan dengan aneh. Kamu kenapa Vi? Kakak mau ngapain? Enggak kok. Aksan mengarahkan pandangannya ke langit-langit rumah. Kesempatan itu Vira gunakan untuk berlari ke kamar. Aksan mengejarnya tapi Vira malah mengunci pintunya. Vi, buka dong pintunya. Bersambung ke bab selanjutnya.